Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Serangan ke Pratiwi Novianti dari timnya Agus sepertinya masih terus terjadi, teman-teman. Ada banyak isu yang disampaikan, yang salah satunya adalah terkait dengan isu narkoba ya. Katanya dituduh nih, ada salah satu kuasa hukumnya bilang bahwa saya dapat laporan nih dari orang yang pernah pesta bersama sama kamu gitu, sudah melaporkan A, B, C, dan D. Kemarin Novi udah ngejawab sih ya bahwa dia menunjukkan kayak tes air seninya gitu. Dan ternyata hasilnya negatif. Tapi ditantang lagi, ayo dong jangan cuma air seni tapi rambut gitu. Hari ini pun juga aku lihat di TikToknya, Novi sudah memposting dia ke sebuah laboratorium dan dites rambutnya juga. Kenapa rambut sih Anjas? Jadi rambut itu bisa mengecek barang-barang atau hal-hal apa yang kita konsumsi, terutama untuk yang urusan seperti itu, bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan terakhir itu masih ada di sana. Kalau air seni itu paling nggak, paling cuman beberapa hari lah bisa kedeteksinya. Kalau kita konsumsinya sebulan lalu atau 3 bulan lalu, diceknya lewat air seni itu biasanya udah nggak bisa kelihatan. Tapi kalau dari rambut, sampai beberapa bulan lalu masih bisa kelihatan. Dan Novi mau menunjukkan itu dan hasilnya sepertinya negatif, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas adalah terkait dengan perdebatan antara Wawa dan Novi yang kalau aku lihat di sini Wawa ngerasa menjadi kayak korban gitu, merasa dirinya disalahkan dalam peristiwa ini. Waktu dia berdiskusi langsung dengan Novi, dengan Denny Sumargo, istrinya Agus dan juga Agus, kelihatan banget bahwa Wawa menahan emosi yang sangat kesel banget yang ini dilampiaskan untuk Novi. Coba kita simak cuplikannya berikut ini, teman-teman. Dia bilang katanya memang udah nggak bisa kalau 95%. Nggak tahu Mbak Novi info dari mana ya waktu itu ya. Mbak Novi bilang si Agus mungkin dan memang iya 95 karena Mbak Novi betul. Iya. Jadi orang tuh kalau ngomong biasanya penuh dengan ada hal yang nggak jujur gitu ya. Biasanya ngomong tuh dicepet-cepetin dan nggak clear. Kayak, kenapa nih Mbak Novi? Iya, Mbak Novi dapat info yang nggak bisa lihat itu dari mana ya gitu katanya. Oke. Waktu saya ditelepon Mbak Ulan, saya lupa mata kanan atau kiri. Katanya yang satu emang 98% itu emang tidak bisa diselamatkan. Tapi yang satu itu kan ada kemungkinan bisa diselamatkan. Betul, ada omongan kayak gitu kan waktu itu? Waktu itu iya, tapi jadi karena bukan aku dapat info langsung nggak bisa lihat dua-duanya. enggak, saya kan nggak bilang, saya nggak menyatakan seperti itu kan. Jadi Wawa ini, saya nggak bilang menyatakan seperti itu kan. Padahal awalnya tadi bilang gini, Mbak Novi aja tahu kan bahwa Agus udah nggak bisa lagi melihat, nggak ada lagi kesempatan. Novi meralatnya nggak betul. Waktu itu saya dikasih tahu sama Wulan, berarti Wulan ini kayaknya siapa? Anaknya dari Wawa mungkin ya. Dibilang bahwa enggak, saya nggak dapet info seperti itu. Yang dikasih tahu adalah sebelahnya itu cuman peluang masih bisa diperbaiki 2% ya. Karena 98% udah rusak. Tapi sebelahnya itu katanya masih ada peluangnya. Wawa tetap ngeyel, enggak, dari awal kita sudah ngasih tahu bahwa Agus tuh sudah nggak bisa lagi diselamatkan untuk kedua matanya. Kok kesannya Wawa ini bahwa mau menyampaikan ke masyarakat, udah sih, udah sama-sama tahu dia udah nggak bisa lagi akan melihat, daripada uangnya dihabisin buat biaya operasi, nyoba sana-sini, ya udahlah dipakai buat kehidupannya Agus, atau mungkin ada jatah-jatah mungkin ya, yang akan diberikan ke orang-orang yang menurut Agus sudah ngebantu selama ini. Apakah mau diarahkan ke arah sana gitu? Cuman saya bilang, iya memang kalau gitu udah nggak bisa melihat lagi. Yang saya dengar dari Mbak Novi cuma seperti itu. Akhirnya saya berlanjutlah kedua, baru dapat pokes dari Mbak Novi, dana sebesar 35 juta ya, kalau nggak salah. Iya. Saya mau dioperasi. Saya tanya dong, karena kan saya belum ada gambaran mau ada dana dari Bang Densu. Saya telepon dokter, dok, ini kalau tindakan operasi minimal berapa ya? Emang kenapa Bu? Iya, kalau bayar berapa, Ibu kenapa harus ambil cash? Ibu BPJS aja, Ibu kan ada BPJS. Iya, saya tanya aja dulu kalau kira-kira ada tindakan operasi itu berapa? 35 juta. Saya berpikir 35 juta itu baru satu tahap, kata dokter. Nah, saya remukan, nih punya dana segini, Agus harus dioperasi. Dari Mbak Novi itu? Iya, dari Mbak Novi. Ini punya dana segini, bagaimana nih gitu. Saya pikir kan si Agus karena saya tampung di rumah, ya mereka butuh makan. Oke. Jadi bagian pertama ini terlalu cepat give up ya. Novi sih walaupun dia tahu kondisi yang hanya 2% kemungkinannya sebelahnya, dan sebelahnya juga masih kemungkinan kecil, tapi Novi nggak give up. Dia pengen terus, ya udah kita coba aja. Tapi Wawa
terlalu realistisnya cepet. Biasanya seorang ibu ya, yang namanya seorang ibu tuh biasanya gini, anakku udah kayak kena kanker misalnya gitu, kena kanker udah nggak bisa A, B, C, dan D, kayak Denada lah ya kasusnya kurang lebih, yang dia harus ke Singapura, ngejual semuanya, pokoknya dilakukan dulu gitu. Jadi nggak give up walaupun sudah peluangnya kecil banget. Tapi Wawa di sini kelihatan banget give up-nya cepet banget. Alasannya ya tadi ini, 35 juta untuk operasinya. Waduh, nanti gimana dong buat biaya macem-macemnya, yang di rumah, makan, obat-obatan di luar, itu poinnya sebenarnya. Itu. Akhirnya daripada nanti duit buat kesananya 35 juta tapi belum menjamin dia bisa ini, ya udah Mi, biarin kita ambil BPJS, belum ada dari abang ya. Oke. 35 juta udah. Takutnya Agus kan, saya tebus obat aja Elmi, bukan saya, maaf ya. Siapa? Berapa? 600 ya? Obat yang di luar ya, sama Mbak Ulan belanjanya. Itu kita obat di luar aja luar biasa. Grab kita dari tanggal 4 ya. Kita mulai tanggal 4, 5 lah. Tanggal 5 lah saya mulai Grab. Itu udah berapa duit? Satu ini 250.000. Ada yang variasi yang namanya Grab ya. Kita pikir diambil dari situ aja kan duit berkurang. Saya belum dapat dana dari Bang. Makanya sejak saat itu ya kita jalan dong pakai BPJS. Oke, jadi itu adalah masalah BPJS. Jadi emang Wawa care banget ya sama Agus, uang-uangnya gitu di manage banget gitu. Oke, terus dan kenapa pakai BPJS? Ya kurang lebih adalah alasannya tersebut teman-teman. Tapi kenapa pakai BPJS-nya dilanjutkan terus walaupun sudah dapat dana bantuan dari podcast Densu yang hampir 1,5 miliar gitu. Kenapa terus dilakukan? Kenapa kita pakai BPJS? Karena memang Agus benar-benar diponis. Kalau kita gunakan uang itu, kita ada kok. Ada kita ambil pada saat kita berobat ke maaf ya, suara saya ada gini bukan ngegas. Iya. Biasa aja suara saya karakternya ada kayak gini bukan ngegas. Bukan ngegas ya, Nah, pada saat itu saya ambil ke tunai, buang riak ya. Iya, buang dahak, maaf. Sebesar berapa Mi? 900 ya, hampir 1 juta sama pendaftaran ya. Ini jadi Wawa ngambil uang 900 plus pendaftaran 1 juta untuk buang riak. Buang riak siapa ini Wawa? Saya ada kok. Terus kita ambil juga kayak ini. Saya mikir gini, karena si buat Agus mungkin sudah ya? bisa untuk dioperasi mata. Kedepannya dia nanti seperti apa? Biaya hidup dari mana? Dia ada donasi dong. Dia gunakan nanti saatnya. Kan ini Agus jangka panjang. Kalau memang dia udah menyatakan nggak melihat loh. Betul. Tapi kenapa kok pada akhirnya ada 98 juta tersebut yang mengalir ke rekening, mohon maaf, keluarganya Wawa, kalau memang itu untuk kebutuhan Agus. Makanya waktu kita lihat kemarin kan bahwa rencananya kan memang Novi sudah ngomong nanti kalau sudah selesai pengobatannya akan ada rencana untuk kayak dibuatkan usaha, mungkin kontrakan, mungkin juga dibelikan mobil atau caregiver. Ini pada saat Gary, kuasa hukumnya Agus, bilang di press conference-nya kemarin, kita akan koordinasikan dengan Dinas Sosial terkait dengan uang 1,3 miliar yang berada di Yayasan Novi. Apakah setelah selesai pengobatannya Agus ini, sisanya yang aku rasa banyak, itu akan dipakai untuk Agus, kebutuhan-kebutuhan tadi, atau akan diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkannya. Dan kalian tahu dong, respon dari tim kuasa hukumnya Agus bilang bahwa ya itu nggak benar katanya. Emang udah janji awalnya mau diberikan ke hal seperti itu. Tapi ya bagi aku pribadi dengan laporannya timnya Agus ke Polda Metro Jaya terkait dengan pasal yang pertama pencemaran nama baik, yang kedua adalah pemerasan ke timnya Novi, ini sih terlalu mengada-ada banget ya. Dan sampai sekarang aku nggak melihat ada unsur pidananya, walaupun dari timnya Agus kan bilang, wah kami sudah temukan nih unsur pidananya. Ya kita lihat nanti aja, dari penyidik pun sampai sekarang masih belum memberikan statement apakah ada unsur pidana atau enggak, apakah akan naik ke penyidikan atau tidak. Karena kalau tidak ada unsur pidana, laporannya akan ditolak dan Novi sebenarnya bisa melaporkan balik Agus ya dengan pasal yang sama, yaitu pencemaran nama baik dan juga pasal penggelapan. Bisa dicari-cari kalau Novi mau sebenarnya. Terus ada juga isu yang kemarin apa? yang tentang
Rp600.000. Ingat nggak teman-teman? Yang Rp600.000 katanya Agus kan itu makan-makan bareng sama Mas Gary, kuasa hukumnya Novi. Tapi yang ngebayar itu malah istrinya Agus. Lumayan tuh Rp600.000-an. Nih jawabannya dari Mas Gary terkait dengan hal tersebut yang sebenarnya malu ya untuk diomongin, tapi akhirnya Mas Gary menyampaikan juga di press conference kemarin. Saya ditraktir kopi, es kopi susu di situ. Nggak makan, yang makan ya Mas Agus dan keluarga ya Pak juga. Bisa dicek aja itu ada fotonya, ada gelasnya. Jadi ya nggak apa-apa. Memang di situ ini belum pernah ya. Sebenarnya menurut kita kurang etis ya dibahas itu ya. Tapi kalau memang sudah dibahas ya sudah, kita juga bantu meluruskan. Oke, jadi katanya hanya membantu meluruskan. Pengacara Novi bilang bahwa ya waktu itu saya cuma ditraktir kopi es susu aja. Yang makan itu keluarganya Agus semua. Ya ini aneh sih. Ada komentar netizen yang bilang gini, ya Mas Anjas aneh ya. Agus bilang katanya yang 600.000-an tuh lumayan juga tuh duitnya kan dipakai uang istrinya. Terus tapi kalau yang berapa? 1,5 miliar itu uang nggak ada apa-apanya dibandingkan harga dirinya gitu. Jadi serba berkontradiktif ya satu sama lainnya. Dan aku yakin sih dari timnya Agus sampai sekarang juga masih tetap kekeh untuk melakukan perlawanan ke Pratiwi Novianti, dan kuasa hukum dari Novi pun juga nggak tinggal diam ya. Mereka juga membalas sama-sama sindiran yang berada di sosial media. Dan aku lihat ada puluhan dari kuasa hukum yang siap ngebantu Novi, dan mereka semua ini gratis juga ya, pro bono. Jadi sama-sama akan kita lihat nanti antara kedua belah pihak kuasa hukum ini siapa yang akan bisa benar-benar memenangkan kliennya. Kalau seandainya memang nanti pada akhirnya ada ditemukan unsur pidana dan Novi menjadi tersangka, menurut aku ini bakal ngebuat banyak pendukung, bukan cuma aku nggak pendukung Novi sebenarnya ya, banyak orang Indonesia, masyarakatnya ngerasa bahwa ada kayak common sense atau logical thinking yang nggak masuk akal, mencederai lah rasa keadilan. Dan aku agak ngeri-ngeri juga karena dengan banyaknya kasus yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, takutnya ini adalah strategi untuk mengalihkan isu tertentu dan Novi nanti jadi tersangka. Dan kalau ini terjadi, ya harus siap-siap aja dengan dalam tanda kutip kemarahan netizen, kemarahan masyarakat, bukan karena mendukung Novinya, tapi karena memang ada sebuah perbuatan yang nggak masuk akal dan nggak pantas untuk dibela gitu. Seperti, ya mohon maaf dengan perilakunya Agus yang malah melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya, padahal bantuan yang dia dapatkan 1,5 miliar itu pun juga kalau ditelusuri lebih dalam, yang menemukan dia dengan Denny Sumargo adalah Novi. Yang nganterin dia kemana-mana untuk ke podcastnya juga adalah timnya Novi. Jadi terlalu berlebihan kalau Agus harus melaporkan Novi ya. Ada banyak yang bilang ini adalah kayak pepatah apa? Air susu dibalas air tuba. Kita lihat nanti kelanjutannya seperti apa. Sampai jumpa.